Linda Lianawati Santoso, lahir di Surakarta, umur saya kurang lebih 52 tahun. Saya tinggal di Gatot Subroto, tinggal di tempat usaha saya sendiri. Dari awalnya kita adalah toko mainan anak-anak layangan. Dari 1971 dari ayah saya diturunkan ke saya. Dengan dengan berjalannya waktu, dengan kemajuan zaman dan teknologi, layangan mulai ditinggalkan. Setelah itu kita harus berani inovatif. Kita mencoba ke dekor untuk khususnya kecil-kecilan dulu, dekor ulang tahun, dekor perayaan atau peresmian atau pembukaan toko. Terus setelah itu kita mulai merambah lagi ke itu pernik-pernik kecil, ucapan graduation. Jadi lebih ke itu apa namanya? Gift. Kayak gift ya, gift. Terus untuk hiasan-hiasan untuk memberi ucapan apa itu orang yang melahirkan bayi. Terus 7 bulanan itu apa itu kalau terus orang yang akan dilamar, bride to be. Itu mulai kita membuat gift-gift seperti itu. Terus barang-barang yang kita dapatkan ada yang beli di Indonesia, ada yang kita mendatangkan langsung dari China. Nah, untuk visi misinya sebagai brand lokal di Solo ini ada nggak? Visi misi kami yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang terutama membutuhkan kebutuhan yang mereka inginkan. Karena banyak toko yang di Solo itu misalnya menjual barang-barang pernik seperti kita, tetapi mereka mungkin ke market yang itu ya, ke seperti self service, jadi kayak ke toko-toko yang sekarang bisa ngambil barang-barang sendiri. Tapi sebetulnya yang dia butuhkan bukan dia ingin mengambil atau memilih barang sendiri, itu juga bagus ya. Cuman ada kekurangannya ketika orang itu ingin membutuhkan sesuatu yang dia sendiri masih bingung. Misalnya gini, dia kan harus diarahkan mau tema apa, warna apa. Jadi dia ada yang dijak konsultasi lah. Kita kebetulan satu-satunya toko yang paling senang memberi servis itu. Contoh misalnya begini, Kak, saya itu ingin merayakan ulang tahun anak saya. Saya terlanjur beli barang seperti ini, tapi saya bingung mau saya hias bagaimana. Nah, kita bisa mengarahkan, anaknya cewek apa cowok? Cewek. Umurnya berapa? Kita yang aktif tanya. Sebetulnya kita ya bilang minta maaf, bukan maksud kita kepo, tapi kenapa kita harus tahu dulu yang dia mau merayakan anaknya, karena kita nanti bisa mengarahkan. Kalau anaknya cewek berarti kita tak carikan, misalnya kalau cewek kan sukanya yang pink atau tema kartun yang ke cewek, misalnya kartun cewek itu misalnya unicorn atau Mickey Mouse. Kalau cowok misalnya tema-tema pahlawan laki-laki, Superman, Spiderman misalnya begitu. Tapi kalau dia tidak mengungkapkan jenis kelamin, umurnya, kan kita kadang bisa salah. Ternyata yang ulang tahun dewasa. Kita terlanjur menyebut, oh maaf, yang ulang tahun dewasa. Ya, kita mengarahkannya kan lain lagi. Oh kalau dewasa 17 kita yang berikan ini. Kan lain tema lagi lah. Kita adalah satu-satunya toko yang mau melayani sesuai kebutuhan itu tadi. Jadi customer bisa puas. Kalau dia puas, otomatis kan dia akan beli lagi atau dia paling tidak, kita tidak bisa membungkam mulut orang yang orang itu puas atau senang karena pelayanan kita. Selanjutnya, apakah memiliki program promosi atau kolaborasi dengan vendor event atau dekor? Kita ada kolaborasi dengan biasanya tukang dekor juga, vendor yang dekor juga, karena mereka juga membutuhkan beberapa barang kami, misalnya konfeti, balon, atau banyak beberapa barang yang mereka memang kerjasama dengan kita, ngambil barang dengan harga yang lain. Termasuknya di sini kayak murah ya harganya? Kita bisa harga ecer dan glosir tergantung jumlah minimum pengambilan. Kemudian dari komunikasi internalnya, bagaimana alur komunikasi dalam tim sehari-hari? Misalnya, ketika menyampaikan briefing atau orderan besar.
Itu gimana memastikan agar nggak terjadi komunikasi saat menerima pesanan? Oh, itu kita memang setiap mau melakukan melakukan suatu pekerjaan, kita harus membriefing karena kita sudah memberikan pengertian kepada semua karyawan toko kami bahwa kita adalah kerja tim. Tidak boleh mengerjakan segala sesuatu, aku yang bisa begini, aku yang bisa begini, tidak boleh merasa ada yang paling. Semua itu harus bisa. Di toko saya semua karyawan harus bisa mengerjakan. Cuman semua juga harus menyadari kekurangan masing-masing. Contoh, ada karyawan kami yang spesialis bisa membuat balon, model apapun bisa karena dia tidak takut dengan balon pecah. Sudah biasa. Ada karyawan kami juga yang bisa balon, tapi begitu pecah, kan tidak bisa paksa. Setiap orang kan mempunyai ketakutan, trauma sendiri-sendiri. Iya. Jadi otomatis sayanya yang mengarahkan, khusus si A mengerjakan balon, si B mengerjakan misalnya spesialis dia pandai ke kertas atau ke bunga-bunga. Jadi ada bagiannya masing-masing, tapi semuanya harus bisa mengerjakan semua. Jadi tidak ada kesombongan atau keirian di antara kita. Karena pernah di suatu saat nanti pasti akan ada orderan yang bersamaan yang harus dikerjakan rame-rame karena waktu yang mepet. Nah, untuk strategi yang digunakan untuk bersaing dengan bisnis serupa itu apa? Apakah manfaatkan media sosial untuk pemasarannya? Ya, kami pasti menggunakan jasa media sosial, iklan-iklan, kadang lewat radio, atau kadang kita lewat event-event memberikan misalnya contohnya kalau kita sering kadang memberi balon gas atau balon yang disablon kita tiupkan, atau memberikan door prize kepada suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial, olahraga atau rohani. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana gaya komunikasi Anda sebagai leader dalam memimpin tim? Kalau saya selalu memberi arahan kepada karyawan saya itu satu dulu, jangan pernah menyerah. Satu dulu itu. Kedua, selalu happy. Jadi di tempat kita itu walaupun kadang jarak antara pesan dan jadi atau waktu pembeli sudah mau mengambil, kan pernah pembeli mau waktu ambil barang itu rusak, jatuh atau pecah, kan di luar kemampuan kita, karena kan yang pecah balonnya bukan kita yang memecahkan, mungkin kualitasnya atau memang kalau hawanya itu memang berubah menjadi panas, balon pun kan juga protes ya kayak orang. Yaitu kita harus memberikan semangat kepada mereka. Apapun yang terjadi tetap tersenyum kepada pembeli. Entah pembelinya cuma tanya-tanya, pembelinya banding-bandingkan ke toko-toko oranye, hijau dan lain-lain, kita tidak boleh marah. Karena pembeli memang adalah raja, walaupun pembelinya rotok nganjurkan, tetap tersenyum dan dilayani dengan baik.